Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nadine selaku Direktur Utama, yang terhormat para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kendali apapun. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Natasha sebagai pemandu acara pada rapat pagi hari ini. Baik, sebelum rapat dibuka, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, selanjutnya kepada Ibu Nadine, saya berikan waktu sepenuhnya untuk memimpin rapat dan juga membuka rapat pada pagi hari ini. Kepada Ibu Nadine, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memandu rapat pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Langsung saja, terima kasih atas tamu undangan yang sudah hadir tepat waktu pada pagi hari ini. Kita di sini akan membahas tentang perencanaan pembangunan gedung perkantoran yang baru di kawasan Jakarta Selatan. Tentunya pembangunan ini akan sangat penting bagi perusahaan kita karena yang nantinya 10 tahun ke depan akan menjadi pusat kegiatan pada perusahaan kita yang akan memakan waktu 18 bulan pekerjaan, cukup lama. Jadi untuk mengawali rapat ini saya buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama saya ingin mendengar laporan pada masing-masing divisi. Untuk yang pertama kepada Ibu Zahra selaku manajer operasional, bagaimana perencanaan teknis sejauh ini? Terima kasih Ibu Nadine. Perencanaan teknis sudah mencapai 90%. Tim proyek telah menyelesaikan desain struktur dan arsitektur sesuai dengan standar keamanan gedung tinggi. Kami juga sudah menyesuaikan dengan regulasi baru terkait keamanan bangunan hijau Grand Building. Saat ini kami juga sedang menunggu konfirmasi akhir dari pihak konsultan untuk memastikan semua material sesuai dengan spesifikasi. Baik, terima kasih atas laporannya. Itu menjadi menjadi dasar fondasi yang kuat bagi perencanaan kita pembangunan untuk kedepannya. Lanjut untuk Ibu Iza selaku manajer keuangan, apakah anggaran ini sudah diperhitungkan dengan baik? Baik, anggaran sudah tersusun dengan baik, yakni kita memerlukan 12 miliar. Jadi kita ada kenaikan 10% pada semen dan baja. Jadi kita akan tunjuk kembali kepada investor mengenai hal tersebut. Oh baik, itu sangat wajar jika ada kenaikan bahan baku dari perusahaan kita. Untuk kedepannya saya minta untuk direvisikan anggarannya agar nanti teratur anggarannya dan juga tidak ada pembengkakan pengeluaran di akhir perencanaan pembangunan kita. Baik, selanjutnya saya ingin mengetahui untuk proyek lapangan, tenaga kerja dan juga alat-alat berat di lapangan apakah sudah terkondisikan? Tim proyek sudah siap. Alat berat seperti ekskavator dan kren akan segera dikirim pekan depan. Kami juga sudah menjadwalkan pelatihan keselamatan kerja safety induction untuk para pekerja di bulan depan sesuai dengan standar K3. Baik, saya ingin memastikan apakah kontrak dengan supplier sudah ditandatangani semuanya, terutama pada baja dan beton. Supplier beton sudah tanda tangan minggu lalu, sedangkan supplier baja masih menunggu hasil verifikasi dari pihak tim hukum. Oke, dari laporan Ibu Zara dan juga Ibu Iza, saya untuk kedepannya tolong bantukan koordinasi bagian hukum agar administrasi bisa berjalan dengan lancar ya. Saya juga ingin menambahkan, mungkin yang lebih efektif jika kita menggunakan sistem project tracking berbasis online. Dengan begitu, kita bisa memantau seluruh pekerjaan dari kantor tanpa harus turun langsung ke lokasi setiap saat. Benar, saya juga sempat meneliti 2 aplikasi manajemen proyek yang bisa meneliti timeline
pembagian tugas, dan juga pengelolaan keuangan. Mungkin kita bisa memilih dari salah satu aplikasi tersebut. Sebelum memutuskan, saya akan membuat perbandingan dari aplikasi tersebut karena beberapa aplikasi membutuhkan biaya tahunan yang cukup besar. Dari itu, kita perlu memilih sesuai dengan anggaran. Baik, saya sangat setuju dengan pendapat Ibu Natasha dan Ibu Puspa. Untuk kedepannya saya mau dibuatkan perbandingan lengkapnya dan juga dikirim ke saya sebelum saya mengadakan rapat susulan selanjutnya. Terus kita langsung saja masuk ke pembahasan jadwal proyek. Untuk Ibu Zara, apa sudah diperkirakan waktu pengerjaannya untuk tahap fondasi? Untuk tahap fondasi, kami memperkirakan 3 bulan untuk sistem kerja 2 shift. Kami juga sudah membuat rencana cadangan jika terjadi hujan deras agar proyek tetap berjalan sesuai jadwal. Untuk rencana cadangannya apa? Untuk rencana cadangannya yaitu membuat saluran air di sekitar lokasi kerja agar tidak masuk ke area kerja. Saya juga ingin menyarankan supaya pembayaran ke vendor itu disesuaikan dengan hasil, sehingga kita tetap memiliki target supaya hasil kita itu sama. Baik, saya akan mengatur pencatatan laporan mingguan dari setiap divisi agar seluruh data keuangan dan progres fisik tercatat dengan rapi. Oke, baik, kalau begitu saya akan membantu mendokumentasikan. Untuk setiap minggunya saya akan mengunggah folder kita bersama agar setiap peserta yang lain itu pada saat pengerjaan itu bisa mengetahui bagaimana pekerjaan tersebut. Selain itu, saya akan mengusulkan agar dibuat rapat kecil mingguan agar koordinasi tetap berjalan dengan lancar. Karena proyek besar seperti ini rawan terjadi miskomunikasi. Baik, saya sangat setuju dengan usulan dari Ibu Puspa. Mungkin akan saya jadwalkan lagi untuk rapat kecil mingguannya, karena saya juga lagi memperhitungkan untuk pembangunan fondasinya juga. Mungkin nanti akan saya kabarkan sekiranya sudah pengerjaan tahap fondasi sudah berjalan 2 minggu, mungkin akan saya lanjutkan untuk rapat mingguan agar saya juga bisa langsung meneliti langsung pekerjaan dari masing-masing kalian. Dan juga saya ingin minta laporannya agar langsung dikirim tanpa ditunda-tunda, karena itu juga menjadi alasan saya buat meneliti kalian itu pekerjaan kalian sudah lengkap atau belum. Saya juga ingin menyiapkan pembayaran setiap minggunya. Jadi pembayarannya itu terlebih dahulu diverifikasi dalam bagian keuangan. Oke, baik. Sebelum saya tutup rapat pada pagi hari ini, apakah ada hal lain yang ingin dibahas untuk para masing-masing divisi? Baik, saya akan menanyakan mengenai fasilitas pekerja proyek. Apakah sudah disiapkan untuk tempat istirahat dan konsumsi untuk pekerja yang dari luar kota? Sudah, tim logistik sudah menyiapkan penginapan dan catering untuk 20 pekerja di tahap awal. Semua kebutuhan pokok sudah disediakan oleh pihak hotel selama masa proyek. Oke, bagus kalau begitu. Saya akan membantu menjadwalkan dokumentasi di lapangan kerja itu seperti pembentukan safety dan juga pengiriman alat-alat berat yang lainnya. Saya juga ingin menambahkan supaya laporan keuangan itu dikirim secepatnya supaya kita bisa mengirimkan pembayaran ke vendor. Oke, baik. Overall untuk semuanya sudah jelas ya. Mungkin sampai sini aja rapat yang akan kita bahas untuk pada pagi hari ini. Mungkin akan saya jadwalkan ulang lagi untuk rapat mingguan yang sudah tadi saya omongkan. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja rapat pada pagi hari ini saya tutup. Tetap semangat dan jaga koordinasi antar divisi. Kita bertemu lagi dengan rapat mingguan yang akan terjadwal. Ibu Natasha, saya kembalikan waktunya kepada Anda. Oke, baik. Kepada Ibu Nadine yang telah memimpin acara dari awal hingga akhir. Oke, pada hari ini saya sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir rapat pamit undur diri. Semoga rapat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum penutupan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.